Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Billion yang mengguncang seluruh lelang Dewa Iblis dan menarik perhatian para ahli keabadian Dewa karena nilainya setara dengan 1 nyawa tambahan. Pelelangan sengaja ditunda demi menghimpun kekuatan-kekuatan besar. Dengan informasi tentang Laut Roh 7 Warna dijadikan inti pertukaran. Sementara Xiaoyan tetap tenang dan bertindak terukur, memanfaatkan lelang untuk memperkuat apinya tanpa mengejar keuntungan berlebihan. Gema Billion yang justru menjalar hingga ke wilayah suci Dewa dan Buddha. Di sana, perintah pun turun. Pil itu harus direbut dan kebenaran tentang Laut Roh 7 Warna tidak boleh dibiarkan terungkap. Artinya, pelelangan ini bukan sekedar transaksi, melainkan awal benturan kepentingan besar antara manusia, iblis, dan kekuatan Dewa Buddha. Aku mengerti, wilayah terlarang para dewa dan Buddha tentu tidak akan membiarkan orang luar masuk. Miao Liankong mengepalkan tangan dan memberi hormat. Tekanan dahsyat dari transmisi suara jarak jauh itu baru saja menghilang. Tanpa menunda sedikit pun, Miao Liankong segera melangkahkan kaki teratainya dan menuju ke sebuah teratai pusaka raksasa. Di atas teratai itu terukir sebuah formasi pemindahan yang rumit dan sangat mendalam. Begitu dia berdiri di tengah formasi, cahaya cemerlang langsung mengalir dari segala penjuru. Dan dalam sekejap tubuhnya pun menghilang tanpa jejak. Dengan teknik gerakan ilahi, dia langsung tiba di luar nebula Dewa Buddha. Duduk di atas sebuah teratai pusaka 7 warna, dia lalu melesat pergi dengan kecepatan tinggi. Telapak tangannya yang ramping dan bening seperti batu giok hangat berbalik perlahan. Sebuah kepompong giok muncul di telapak tangannya. Setelah ragu sejenak, dia tetap menghancurkannya. Rahasia di dalamnya berubah menjadi seberkas cahaya dan lenyap ke dalam kehampaan, tanpa meninggalkan jejak apapun. 9 langit alam dewa, di antara 3 alam atas, inilah alam dewa tertinggi. Wilayah ini terbentang tanpa batas, dengan cahaya ilahi berkilauan di segala arah. Di dalam istana kristal giok putih, sesosok figur duduk bersila. Di dalam aula besar itu, puluhan ribu pedang dewa melayang di udara. Pada saat itu seberkas cahaya menembus kehampaan dan melesat cepat menuju sosok tersebut. Namun seketika ditebas oleh sebuah pedang ilahi. Sosok itu mengangkat 2 jarinya dan memberi isyarat ringan. Cahaya tersebut segera melayang ke hadapannya. Saudara Huacan, di alam barat Suan Santian telah muncul Pinyin Yang. Guru memerintahkanku untuk mengambilnya. Jika engkau membutuhkan pil ini, segeralah datang. Suara jernih itu bergema. Bening laksana denting lonceng perak. Saat suara itu terdengar, wajah sosok yang semula tanpa ekspresi itu tampak bergetar halus. Billion Yang lagi. Menarik. Sosok yang duduk bersila itu dikenal oleh Xiaoyan. Dia bukan orang asing. Itulah Dewa Mulia 9 Matahari. Huacan. Dia perlahan berdiri. Di dalam istana puluhan ribu pedang dewa kembali ke asalnya. Berubah menjadi satu untaian energi pedang yang menyatu dan berkumpul di titik di antara alisnya. Kalau begitu, mari kita pergi ke alam barat Suan Santian dan melihatnya sendiri. Huacan lalu mengibaskan lengan jubahnya. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang menerobos keluar dari istana giok putih. Energi pedang menembus langit. Angin dan awan pun berbalik arah. Semua keberadaan yang merasakan aura tersebut segera mengepalkan tangan dan memberi hormat. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Di wilayah dewa tertinggi alam barat Suan Santian, cermin tungku ilahi melayang di atas awan berwarna-warni setinggi 10.000 zang. Inti bangunannya terdiri dari 9 puncak emas merah. Masing-masing berbentuk seperti tungku pil purba. Saling mengintari satu sama lain. Di permukaan puncak-puncak itu terukir miliaran simbol alkimia. Siang dan malam memuntahkan api pil 7 warna yang tak pernah padam. Di dalam api tersebut terkandung hukum api yang tak terbayangkan. Jelas menunjukkan keberadaan api asal. Menerangi langit laksana neraka peleburan emas cair. Aula utama di tengah. Tungku pil penciptaan berdiri menjulang dan agung. Api purba menyala hebat di atas atapnya. Namun di sekelilingnya justru dipenuhi vitalitas kehidupan. Kemanapun mata memandang, ramuan spiritual tubuh subur tanpa terkendali. Di dalam istana alkimia yang megah ini, para alkemis duduk bersila di mana-mana. Tidak ada yang disebut aula utama dan setiap jengkal ruang dimanfaatkan sepenuhnya. King Teng, sebuah suara terdengar. Kabar datang dari alam barat Suan Santian. Billion Yang telah muncul. Bawalah orang-orang dan cobalah untuk mendapatkan pil itu. Jika tidak berhasil, selidiki alkemis yang mampu meramu pil tersebut. Akan lebih baik jika dia bisa direkrut ke dalam sekte 9 putaran pil emas kita. Di dalam aula, hanya segelintir sosok yang tidak sedang meramu pil. Salah satunya adalah wakil ketua sekte 9 putaran pil emas, King Teng. Dia pernah, dalam peristiwa sensi, berniat merebutkan api pemusnah dari Xiaoyan. Namun akhirnya memilih mundur. King Teng mengepalkan tangan memberi hormat.
lalu membawa beberapa sosok bersamanya dan bergegas meninggalkan istana. Di alam barat Swan Santian, pengaruh pil yin yang jauh lebih besar. Banyak orang bahkan tidak mengetahui kegunaannya. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah pil dewa. Karena itu, mereka berbondong-bondong datang hanya untuk menyaksikannya. Di wilayah suci Dewa Buddha, setelah kabar itu menyebar, para ahli kuat berdatangan tanpa henti. Demikian pula ras iblis perkasa dari berbagai nebula turut bergerak menuju tempat itu. Di sebuah bintang hitam legam yang seluruhnya terbentuk dari batu penekan iblis, terdapat sebuah gua gelap. Dia telah datang. Variabel yang menghubungkan kehampaan barat Swan Santian. Karma yang kutanam sendiri. Mulai sekarang, segalanya akan menjadi menarik. Di dalam goa, simbol-simbol emas memenuhi setiap sudut. Di sana tersimpan potongan-potongan tubuh yang terpisah. Yang berbicara adalah sebuah kepala berwarna ungu kehitaman. Wujudnya sulit dikenali. Segel jimat di mulutnya menghilang. Dia menghembuskan nafas putih yang berubah menjadi sesosok tubuh di dalam gua. Sosok ini, jika dilihat oleh Xiaoyan, pasti tidak akan terasa asing. Dialah Yan Luo, Chu Qiangye, yang pernah muncul tiba-tiba dalam sensi. Bersama Bing Leidong, Yao Nantian, dan Tian Luolan mengepung Xiaoyan. Pergilah, dengan satu helai aura iblis milikku, jalinlah karma ini dan buat kekacauan di alam barat Swan Santian. Ucap iblis Mosu, bebaskan aku, dan aku akan membuat para dewa dan Buddha di wilayah suci Dewa Buddha lenyap tanpa sisa. Dialah Raja Iblis Mosu, terperangkap oleh segel. Dia hanya mampu melepaskan selai aura iblis. Namun meski begitu, aura tersebut hampir saja membunuh Xiaoyan di sensi. Betapa mengerikannya kekuatan sejatinya. Namun jika dipikirkan lebih dalam, bagaimana mungkin makhluk sekuat itu disegel di sini? Jelas masih ada keberadaan yang lebih mengerikan di wilayah Dewa Buddha. Chu Qiangye berdiri. Senyum bengis terlukis di wajahnya. Cahaya dingin berkilat, sebuah tombak panjang muncul di telapak tangannya. Tombak pemecah bintang, senjata yang ia peroleh dari Xiaoyan. Chu Qiangye menjelma sepenuhnya menjadi manusia. Tanpa sedikit pun aura iblis, tanpa halangan apapun, dia melangkah keluar dari gua. Dengan satu hentakan kaki, dia berubah menjadi pelangi panjang dan meninggalkan bintang penekan iblis itu. Tak lama setelah dia pergi, gelombang aneh muncul di bintang tersebut. Di dalam goa, pupil Raja Iblis Mosu tiba-tiba menyusut. Segel jimat kembali muncul di mulutnya. Ruang berputar dan sebuah topeng muncul, lalu menjelma menjadi sosok berjubah hitam. Di atas topeng itu terukir wajah seorang bocah pohon. Sosok itu melayang masuk ke dalam goa. Sialan. Kukira para botak dari wilayah suci Dewa Buddha. Ternyata benda aneh, hampir saja membuatku mati ketakutan. Raja Iblis Mosu mengumpat dengan suara rendah. Namun begitu kata-katanya terucap, bocah pohon di topeng itu berputar tiba-tiba. Pupil mata Mosu bergetar hebat. Dalam sekejap, dia merasa seolah tubuhnya dicincang menjadi ribuan keping daging. Tekanan mengerikan itu membuatnya berteriak panik. Ah, ampun, aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa semua orang menindasku? Topeng bocah pohon melayang perlahan, dan suara yang dalam pun terdengar. Sepertinya waktu telah berlalu terlalu lama, hingga kau melupakan tuan ini. Namun tak apa, jika tidak bisa didapat, biarlah. Mulai sekarang, kau adalah perencana keempat yang baru dari divisi pengendali kehidupan. Divisi pengendali kehidupan, perencana keempat. Raja Iblis Mosu bersuara aneh, jelas asing baginya. Aku menolak, sekalipun aku disegel oleh para botak itu, aku tidak akan menjadi anjing bagi kalian yang mengaku ras dewa. Bah! Dia menolak dengan keras. Tugas pertamamu adalah membuat kekacauan besar di wilayah suci Dewa Buddha. Membunuh para dewa, memakan para dewa. Apakah kau bersedia? Suara itu kembali bergema dengan tenang. Jangan mencoba membodohiku. Jika kau membantuku mematahkan segel ini dan menyelamatkanku dari bintang iblis sejati, barulah aku mempercayaimu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.